Halo semua, aku Asdita. Dalam suatu proyek pembuatan aplikasi, di dalamnya terdapat banyak role. Setiap role memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misal, UI UX ini tugasnya merancang dan membuat suatu produk. Nah, selanjutnya ada front end engineer. Nah, front end engineer ini tugasnya untuk mengimplementasi dari desain yang udah dibuat oleh tim UI UX. Ada juga namanya tim QA. Tim QA ini mereka bertanggung jawab untuk memastikan aplikasi yang dibuat itu bebas dari bugs. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh backend engineer dan bagaimana cara menjadi seorang backend engineer. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja yang dilakukan oleh backend engineer. Nah, backend engineer ini dia bekerja di balik layar ya. Pekerjaan seorang backend engineer ini tidak langsung digunakan oleh pengguna aplikasi. Tapi pekerjaan backend engineer sangat berhubungan dengan bagaimana suatu fitur itu berjalan dengan lancar. Kalau orang-orang bilang tuh tugas backend engineer cuma coding aja, itu salah besar. Yang benar, coding merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang backend engineer. Nah, yang dilakukan oleh backend engineer di balik layar tuh banyak ya. Misal yang pertama itu seperti merancang arsitektur sistem, mengelola database, mengelola server, terus melakukan integrasi ke aplikasi lain atau ke service lain, dan membuat API yang nantinya bakal diimplementasi atau digunakan oleh tim front end. Atau kalau aplikasinya ini nanti ada banyak platform, nanti API yang dibuat oleh seorang backend engineer akan diimplementasi oleh tim front end, tim Android, dan bisa jadi juga tim iOS. Lalu gimana cara menjadi seorang backend engineer? Seperti yang udah aku bahas tadi ya, tugas seorang backend engineer tuh banyak banget. Jadi seorang backend engineer juga harus tahu banyak hal ya, nggak cuma coding aja. Banyak hal atau topik yang harus dikuasai. Kalau kita belajar secara acak, dari satu topik lompat ke topik yang lain, terus belajar topik A, lompat ke topik B, nanti kita malah jadi bingung sendiri. Nah, maka dari itu, sekarang itu udah ada yang namanya Backend Engineer Roadmap. Backend Engineer Roadmap itu adalah suatu diagram yang udah disusun kurikulumnya untuk membuat kita atau memandu orang yang akan atau orang yang ingin masuk ke backend dari awal sampai dengan bisa membuat aplikasi yang kita buat bisa lebih scalable dan lebih reliable. Roadmapnya gimana tuh menjadi seorang backend engineer? Oke, mari kita bahas. Oke teman-teman, ini adalah roadmap yang bisa kita jadikan panduan untuk belajar menjadi seorang backend engineer atau menjadi seorang backend developer. Nah, di roadmap ini tuh nanti dijelasin nih dari awal sampai dengan akhir ya. Akhirnya ini harus keep learning ya, karena kita sebagai orang yang bekerja di dunia teknologi harus tetap belajar. Nah, untuk menjadi seorang backend engineer kita harus paham tentang internet ya kan. Nah, di sini ada poin-poinnya nih, kita harus belajar apa aja. Pertama, kita harus tahu tentang bagaimana sih internet itu bekerja, terus tentang apa itu HTTP, terus tentang apa itu browser dan bagaimana browser bekerja. Nah, selain itu kita harus juga paham nih tentang DNS, domain name, dan hosting. Nah, teman-teman nggak perlu bingung nih, karena kalau kita klik di diagram ini, nanti itu kita akan dikasih link atau resource tambahan untuk belajar subjek-subjek yang ada di dalamnya. Contoh kita mau belajar tentang apa itu HTTP. Terus kita klik di sini what is HTTP, kita klik saja. Nah, di sini nih dijelasin nih. Nah, di sini dijelasin nih what is HTTP. HTTP is the TCP or IP based application layer communication protocol. Nah, artinya HTTP itu merupakan suatu layer komunikasi protokol. Nah, di sini juga dikasih link-link tambahan untuk kita bisa belajar. Yang kedua kita harus paham tentang basic dari front end. Tapi ini kita harus paham basicnya aja ya, kayak HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, selanjutnya kita harus paham tentang basic front end.
Tapi di sini kita nggak harus paham semuanya ya, kita cukup paham tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Cukup pahami luarnya aja, kulitnya aja, nggak usah terlalu dalam. Karena apa? Karena tugas kita itu ada di belakang layar, bukan di depan layar. Kalau di depan layar, ini nanti tugasnya front end engineer. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita harus belajar tentang OS. Nah, pengetahuan itu sangat penting dan sangat berguna karena kita nanti akan bekerja dengan OS. Nah, OS yang kita pakai nanti ini sebagai server. Nah, biasanya server yang kita pakai itu server dengan OS Linux. Biasanya bisa Ubuntu, Red Hat, atau yang lain. Nah, poin-poin apa aja nih yang harus kita pelajari ketika kita mau belajar OS nih? Yang pertama, tentang terminal usage. Tentang apa sih terminal dan bagaimana cara untuk menggunakan terminal. Terus tentang bagaimana OS itu bekerja. Terus proses manajemen, terus ada thread dan concurrency. Nah, terus nanti kita juga harus belajar memory management, ada I/O, terus ada interproses communication. Nah, untuk belajar semua ini juga ya udah aku bilang tadi, kita bisa mengklik salah satu kotaknya, salah satu itemnya, klik gitu. Nah, ini nanti dijelasin secara sederhana. Terus kita juga dikasih resource untuk belajar lebih mendalam, gitu teman-teman. Nah, kalau kita udah paham tentang OS, internet, dan basic front end, sekarang kita bisa milih bahasa pemrograman apa yang kita pelajari. Gitu. Ada banyak bahasa pemrograman back end. Ada Java, C++, PHP, Rust, Go, JavaScript, Python, Ruby. Kalau saranku untuk belajar yang pertama, teman-teman bisa belajar PHP atau Go. Setelah teman-teman memilih salah satu ini, teman-teman pelajari aja nih. Teman-teman pelajari gimana logic operatornya, gimana cara membuat variabel, bagaimana cara membuat fungsi, dan bagaimana cara menjalankan aplikasi yang udah kita bikin. Dan juga teman-teman juga harus bisa tahu tentang konsep-konsep apa aja yang ada di pemrograman gitu ya. Tapi ini teman-teman yang mulai ngoding aja dulu deh gitu. Nah, setelah teman-teman bisa ngoding dengan bahasa pemrograman yang udah kalian pilih ini, teman-teman bisa belajar yang namanya version control system. Nah, version control system ini sangat berguna. Nah, dengan version control ini, teman-teman bisa menyimpan log pekerjaan yang kita udah lakuin. Nah, ini nanti sangat berguna juga saat kita bekerja dalam tim gitu. Nah, kalau teman-teman udah bisa coding sederhana, terus udah bisa nge-upload kodenya di GitHub, teman-teman waktunya untuk memilih belajar database. Nah, pertama, teman-teman belajar dulu relational database. Relational database ini ada banyak nih jenisnya. Ada Postgres, MySQL, MariaDB, dan yang lainnya. Di sini kita direkomendasikan untuk belajar Postgres. Nah, di sini teman-teman nanti belajar aja bagaimana cara membuat database, cara membuat tabel, terus bagaimana apa itu indexing, dan bagaimana cara melakukan query ke database, terus bagaimana cara melakukan backup dan restore database. Nah, setelah itu kita akan belajar lebih dalam lagi tentang database. Atau teman-teman bisa aja milih belajar dokumen database atau NoSQL. Di NoSQL ini ada banyak. Teman-teman bisa belajar MongoDB nih yang paling banyak dipakai oleh backend, atau bisa Cassandra, Influence, atau Firebase. Teman-teman ini bisa pilih salah satu dulu lah. Nah, setelah itu kita harus tahu nih lebih dalam lagi. Pokoknya setiap tambah step kita tambah lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam tentang database. Nah, pertama ini ada namanya ORM, adalah Object Relation Map. Nih, kalau teman-teman udah belajar Laravel, mungkin teman-teman familiar dengan Eloquent. Nah, Eloquent ini termasuk salah satu dari ORM, gitu ya. Nah, selain itu teman-teman belajar ACID, transaction, and problem, terus ada database normalization, dan index, lalu bagaimana index itu bekerja, terus replication, sharding, terus CAP. Ini poin-poin yang teman-teman harus paham semua ya. Tapi tenang lah teman-teman, nggak usah terlalu langsung belajar semuanya, satu-satu dulu. Kita belajar dari step by step kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita bisa belajar, setelah kita bisa menguasai pemrograman,
terus kita upload ke Git, terus kita bisa menyambungkan aplikasi yang kita buat dengan database, baru deh kita coba membuat API. Nah, API ini ada berbagai konsepnya ya teman-teman. Kita bisa pakai konsep HTOAS, terus kita juga harus implementasi konsep authentication, nanti ada authorization. Terus dalam membuat API ini kita juga nggak bisa sembarangan, harus ada spesifikasi yang harus kita penuhi. Misalnya spesifikasi OpenAPI dan menggunakan Swagger gitu. Pokoknya teman-teman belajar aja yang ada centang warna ungu ini dulu. Kalau bingung ini detailnya apa sih JWT itu, kalian tinggal klik aja nih di sini nih. Klik. Nah, nanti dijelasin secara sederhana, ya kan? Nah, baru setelah dijelasin secara sederhana, teman-teman bisa nih klik aja nih resource-nya apa. Pokoknya lihat semua deh. Nah, di sini masih banyak ya itemnya ya, masih ada testing, CI/CD, terus arsitektur, search engine, dan masih banyak. Teman-teman bisa coba sendiri, coba baca-baca sendiri. Kalau teman-teman bingung ini apa sih yang dimaksud, dan teman-teman klik aja kotaknya, klik. Nah, ini dijelasin lagi. Terus teman-teman di sini juga dikasih linknya juga. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya kali ini. Jika teman-teman ada saran, ada masukan, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Keep exploring.